Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 20 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel, keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tatkala melihatnya, engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan lalu bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang,
sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mengikut Yesus Keputusanku. Saudara-saudari terkasih, ada suatu peribahasa yang berkata, "Ada gula, ada semut." Peribahasa ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta bahwa orang-orang akan berdatangan jika ada suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut wajar karena setiap orang pasti berusaha untuk mencari kebaikan yang menguntungkan dirinya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus dan para murid-Nya berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan sebagainya. Tidak heran jika banyak orang mengikuti Yesus. Ia selalu berusaha untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya dengan setia. Karena itu, kemanapun Yesus pergi, Ia selalu dicari dan diikuti oleh orang banyak. Pesona Tuhan Yesus telah mengundang banyak orang dari berbagai daerah di sekitar Yerusalem. Mereka sudah mendengar banyak hal spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak heran jika mereka berusaha menemuinya untuk melihat dan merasakan kuasa-Nya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak menolak orang banyak yang datang kepadanya. Ia selalu membuka tangan untuk menyambut siapapun. Karena banyak orang yang berusaha menemuinya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk menyediakan perahu agar Ia bisa berdiri di pinggir danau Galilea, di atas perahu, dan orang banyak dapat memperhatikan dari tepian danau itu. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, carilah selalu kehadirannya dalam setiap keadaan, sebab Tuhan Yesus selalu menyambut setiap orang yang mencarinya. Marilah kita kuatkan tekad untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, kami mohon, kuatkanlah kami agar semakin mengimani Putra-Mu dan menjadi pengikut-Nya yang setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.